kemudian bagaimana cara kita menjadi seorang yang ikhlas? Alhamdulillah. Kita selama kehidupan kita, sepanjang kita masih hidup adalah perjuangan. Perjuangan untuk mempertahankan iman kita, taqwa kita, istiqamah kita. Perjuangan untuk menguasai keikhlasan kita. Tetap menjaga diri kita untuk ikhlas. Dan cirinya orang yang ikhlas adalah selalu takut riya. Tahu gak apa itu riya? Al-ikhlas amal lillahi wahdah. Ikhlas artinya amal murni hanya untuk Allah saja. Beramal cuma buat Allah, bukan buat yang lain. Bukan buat makhluk, bukan buat manusia, bukan buat pujian, bukan buat follower, bukan buat penghormatan, bukan buat like, bukan juga buat subscriber YouTube, bukan juga buat dipuji, bukan juga buat partai, bukan juga buat politik, bukan tahta, bukan harta, bukan. Untuk Allah saja doang. Begitu. Riya itu amal li ajlin nas, beramal untuk manusia, beramal untuk selain Allah, untuk hal-hal yang fana. Beramal untuk, artinya tuh riya sebenarnya itu kebalikannya ikhlas. Dia beramal pengen dilihat manusia. Kayaknya kalau Allah doang yang lihat kayak kurang gitu. Allah doang yang lihat, wah nggak cukup. Orang mesti lihat, orang mesti tahu. Allah doang yang tahu, kurang. Manusia mesti tahu. Allah doang yang dengar saya beramal, kurang, nggak cukup. Pandangan manusia lebih keren dari pandangan Allah Ta'ala. Ada orang riya, orang yang paling bodoh. Merasa tidak cukup dengan pandangan Allah, sehingga dia masih perlu dan butuh kepada pandangan manusia. Kesian yang semacam ini. Dan selama hidup kita pun juga perjuangan sepanjang hidup kita untuk ngobatin diri kita dari sifat riya tersebut. Dan cirinya orang yang ikhlas adalah dia selalu takut akan riya. Dan ciri orang yang riya ngerasa dirinya sudah ikhlas, merasa dirinya aman, saya nggak mungkin riya. Ini orang riya kayak begitu. Tapi orang yang ikhlas selalu takut riya, selalu takut riya. Dan orang yang riya itu selalu merasa dirinya sudah ikhlas. Dan sebisa mungkin dalam setiap amalan kita introspeksi diri, menjaga diri untuk ikhlas. Cukup sebuah hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan kita untuk mengikhlaskan diri kita dalam beramal, itu adalah sebuah hidayat yang besar. Tinggal kita tuntut setiap harinya seperti apa. Ciri ikhlas itu juga ketika dia beramal nggak peduli dengan pujian orang. La bil madah tafrah wa la tat'ab minadh dham. Jangan girang kalau dipuji, jangan marah kalau dimaki. Jangan girang kalau dipuji orang, jangan girang. Dimaki juga jangan sedih. Kan kita untuk Allah beramal. Jadi bukan untuk pujian manusia. Dan cirinya orang yang riya, makin dipuji makin semangat. Kemudian kalau dicaci makin kendor semangatnya. Makin lemes, makin depresi, makin sedih. Jangan marah kalau dicaci, jangan juga gembira kalau dipuji. Biasa-biasa aja. Dan harus ini nggak, harus sembunyi-sembunyi nggak, harus kalau itu cara yang paling aman. Cara yang paling aman untuk nyelamatin amalan kita lebih baik nggak ada orang yang tahu. Paling aman, sebab kalau udah ada orang tahu amalan kita, ntar hati disusupi dengan perasaan. Awalnya dia sholat untuk dipuji orang. Ini sih riyanya stadium 4 itu seperti matahari. Seperti matahari terang-terangan dia riya. Saya sholat buat dipuji. Kalau nggak ada orang yang ngelihat saya tuh, kalau nggak ada orang yang muji saya, sholatnya malas. Itu riya premium. Riya premium. Ada juga yang riyanya itu pun juga yang stadium di bawahnya itu, dia itu ada orang, nggak ada orang, ya tetap dia beribadat. Tapi kalau dipuji oleh orang, dia senang. Jadi dia senang. Walaupun pujiannya itu setelah dia beramal, dia senang kalau dipuji. Gitu. Yang satu lagi juga dia tidak untuk pujian, nggak senang kalau dipuji, tapi asal orang tahu dia beramal dia gembira. Ini juga halus riyanya dia. Riyanya dia halus yang semacam. Jadi betul-betul harus berusaha dan hati-hati ya. Paling aman sembunyikan amalan dia. Makanya orang dulu tuh mereka menyembunyikan amal baiknya lebih daripada kita menyembunyikan keburukan kita.
Wah, kalau sekarang sebaliknya, Habib. Sebalik, Aibnya disimpan rapat-rapat, amalnya disebar-sebarkan. diobral kemana-mana. Al-Imam Sya'rani bilang, barang siapa yang tidak merasa dirinya itu bisa hancur gara-gara amalan terbaik dia, makanya orang hancur. Parah tuh kan. Ya. Begitu belum mencapai level itu. Artinya barang siapa yang amalan terbaik dia itu, dia menganggap dirinya, saya nih bisa hancur gara-gara amalan terbaik saya, apalagi amalan yang terburuk. Sampai segitunya. Jadi bisa jadi memang riya itu muncul justru setelah dilakukan, Habib. Ya doanya kita kita berusaha untuk jangan tark al-amal li ajlin nas riya, tarkul amal li ajlin nas syirik. Saya mau sholat tapi takut riya, udah nggak jadi sholat. Saya mau ibadat, mau sedekah tapi takut riya, udah nggak jadi sedekah. Maunya syaitan emang begitu. Iya. Jadi bagaimana? Saya tetap riya, beramal tetap beramal, walaupun riya tetap beramal dan berjuang untuk berusaha ikhlas. Jangan tinggalkan amalan apapun. Tetap beramal, nggak ikhlas, nggak apa-apa. Tetap berusaha untuk ikhlaskan diri kita. Belajarnya justru dengan beramal ya. Belajarnya dengan beramal. Jangan ditinggal sama sekali. Insya Allah Allah bimbing karena niat itu ya. Berkat Karena Habib tadi bilang niatnya aja tuh, kalau sudah niat aja sudah itu pertanyaan ini pun juga udah hidayat. udah hidayat. Dia mencuri ruh ibadat, yakni keikhlasan. Ini ada pertanyaan dan perjuangan untuk mengikhlaskan diri sampai lanjut usia masih tetap. Sampai udah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, sampai udah mau mati, tetap mencari keikhlasan tersebut. Selalu pencarian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan keikhlasan. Amin. Dan itu tadi Habib juga dia baru muncul itu setelah beberapa bulan. Jadi mungkin juga melupakan bisa jadi ya. Setelah kita amal kita lupakan, itu bisa jadi ini nggak? Lebih baik begitu. Ketika kita diajarkan untuk melupakan kebaikan yang kita buat, dan mengingat dosa yang kita buat. Dan kita diajarkan melupakan dosanya orang lain, kejahatan orang lain, dan mengingat kebaikan orang lain. Masya Allah ya. Ini kali kebalikannya. Mestinya kita ingatlah dosa kita, lupakan kebaikan kita. Adapun kesalahan orang, lupakan kesalahan orang, ingat kebaikan mereka. Ini malah kebalikan, kita ingat kebaikan kita lupakan kebaikan orang. Lupakan dosa kita, ingat dosanya orang lain. Ini zaman suaral wajah fi haddil ghafa. Muka di belakang, pala di kaki, kaki di kepala. Ini zamannya begitu, zaman serba terbalik. Jadi nggak hisab orang lain, nggak muhasabah dirinya, jadi kebalik-balik. Tapi insya Allah, tapi kalau sudah ini kata Habib tadi, ini sudah pertanda pertanyaan yang tercerahkan, dan ini pertanyaan yang penting sekali karena dia mencari ruh dari ibadah, bukan hanya soal ibadahnya lagi, dia sudah mencari ruh dari ibadah. Terima kasih Habib Jindar, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjawab dan semoga menjadi pintu bagi dia untuk bisa belajar ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.